Perjalanan spiritual adalah sebuah proses pengupasan, bukan penambahan. Ini adalah jalan sunyi menuju ke dalam diri, di mana lapisan-lapisan ego, ekspektasi sosial, dan ilusi perlahan-lahan ditanggalkan. Semakin dalam seseorang menyelam ke dalam kesadaran dirinya, semakin ia terhubung dengan esensi sejati. Hasilnya bukanlah ia menjadi manusia super yang kebal terhadap dunia, melainkan ia menjadi manusia yang sepenuhnya utuh dan sadar. Konsekuensi alami dari keutuhan ini adalah perubahan frekuensi. Apa yang dulu terasa normal atau bahkan menyenangkan, kini terasa mengganggu. Ini bukanlah sebuah kesombongan atau penghakiman terhadap orang lain. Sebaliknya, ini adalah sebuah kepekaan yang baru. Jiwa mereka kini memiliki alergi terhadap apapun yang tidak selaras dengan kebenaran dan kedamaian batin. Berikut adalah 10 hal yang tidak lagi terasa nyaman bagi mereka yang spiritualnya telah bertumbuh. Pertama, gosip dan obrolan dangkal. Bagi jiwa yang sedang tumbuh, kata-kata adalah energi. Mereka memahami bahwa ucapan memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Ketika mereka berada di tengah lingkaran gosip, mereka tidak lagi merasakan sensasi menarik atau rasa superioritas karena mengetahui urusan orang lain. Sebaliknya, mereka merasakan beban energi yang rendah. Ini terasa seperti mengotori ruang batin yang telah mereka bersihkan dengan susah payah. Berbicara tentang orang lain di belakang mereka terasa seperti sebuah pengkhianatan, bukan hanya terhadap orang yang dibicarakan, tetapi juga terhadap integritas diri sendiri. Energi yang dihabiskan untuk mengomentari kehidupan orang lain adalah energi yang bisa digunakan untuk introspeksi, penciptaan, atau sekadar hadir dalam keheningan. Ini adalah pemborosan daya hidup yang sangat terasa. Obrolan dangkal yang berputar-putar pada tren, keluhan sepele, atau basa-basi tanpa makna juga terasa melelahkan. Bukan berarti mereka menolak interaksi sosial, tetapi mereka mendambakan koneksi. Mereka mencari percakapan yang menyentuh hati, yang berani membahas ide, perasaan, dan kebenaran, bukan sekadar mengisi kekosongan udara dengan suara. Ketidaknyamanan ini adalah rindu akan otentisitas. Mereka lebih memilih diam dalam kebersamaan yang jujur daripada terlibat dalam obrolan ramai yang palsu. Mereka akan menarik diri dengan sopan, bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena mereka perlu melindungi kedamaian batin mereka. Kedua, menyaksikan penderitaan tanpa bertindak. Seiring melembutnya hati, kepekaan mereka terhadap rasa sakit di sekitar mereka meningkat secara eksponensial. Mereka menjadi sangat tidak nyaman menyaksikan penderitaan, baik itu penderitaan manusia, hewan, atau bahkan perusakan alam. Ini bukan lagi sekadar rasa kasihan yang pasif atau ketidaknyamanan sesaat. Itu adalah disonansi mendalam yang mengganggu kedamaian batin mereka. Mereka mungkin memahami secara filosofis bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, bahwa penderitaan bisa jadi merupakan bagian dari takdir atau kurikulum yang diperlukan untuk pertumbuhan. Mereka menerima bahwa kesulitan adalah ujian berat bagi mereka yang sedang mengalaminya. Namun pemahaman kosmik ini tidak membuat mereka menjadi apatis atau berhati dingin. Itu tidak memberi mereka izin untuk memalingkan muka. Sebaliknya, mereka memahami kebenaran yang lebih dalam. Penderitaan adalah ujian bagi dua pihak sekaligus. Ia adalah ujian ketahanan dan kesabaran bagi yang mengalaminya, tetapi ia juga merupakan ujian belas kasih bagi yang menyaksikannya. Ketidaknyamanan intens yang mereka rasakan saat melihat penderitaan adalah jawaban jiwa mereka terhadap pertanyaan Tuhan. Sekarang kamu melihat ini, akankah hatimu tergerak? Oleh karena itu, diam dan tidak melakukan apa-apa ketika mereka memiliki kemampuan untuk membantu terasa seperti sebuah kegagalan. Mereka tidak lagi didorong oleh ego untuk menjadi penyelamat dunia, tetapi mereka merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk sedikit meringankan beban di hadapan mereka. Baik itu melalui tindakan nyata, kata-kata yang menguatkan, atau sekadar kehadiran yang penuh empati, mereka harus bertindak. Karena jika tidak,
itu akan terasa seperti menyangkal esensi kemanusiaan mereka sendiri. Ketiga, jalan pintas dan kecurangan. Integritas menjadi napas mereka. Bagi jiwa yang terbangun, tidak ada lagi pemisahan antara apa yang dilihat orang dan apa yang dilakukan saat sendiri. Kecurangan, sekecil apapun, baik itu melebih-lebihkan cerita, memanipulasi data, atau mengambil apa yang bukan haknya, terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketidaknyamanan ini tidak berasal dari rasa takut ketahuan. Itu berasal dari pengetahuan batin bahwa mereka telah melanggar hukum keselarasan universal. Kemenangan yang diraih melalui kecurangan terasa hampa dan beracun. Itu adalah piala kosong yang mengotori batin mereka, meninggalkan rasa kotor yang tidak bisa hilang hanya dengan membersihkannya dari luar. Mereka mulai memahami bahwa jalan itu sendiri adalah tujuannya. Mengambil jalan pintas berarti melewatkan pelajaran yang seharusnya mereka pelajari. Rasa tidak nyaman ini adalah alarm batin yang memberitahu mereka bahwa mereka telah keluar dari jalur kebenaran mereka, menukar kedamaian jiwa dengan keuntungan sesaat. Mereka lebih memilih kegagalan yang terhormat daripada kesuksesan yang curang. Kedamaian yang datang dari hati nurani yang bersih adalah kekayaan yang tidak bisa ditawar. Mereka tidak bisa lagi berpartisipasi dalam sistem yang menormalkan ketidakjujuran, sekecil apapun itu. Keempat, menyakiti makhluk lain. Seiring melembutnya hati, batas antara aku dan kamu menjadi semakin tipis. Mereka mengembangkan apa yang disebut belas kasih radikal. Pemahaman bahwa kita semua terhubung bukanlah lagi sebuah konsep filosofis, melainkan kenyataan yang dirasakan. Menyakiti orang lain secara sengaja menjadi hal yang mustahil secara batin. Bahkan ketika mereka tidak sengaja menyakiti melalui kata-kata yang ceroboh atau tindakan yang tidak dipikirkan, rasa tidak nyamannya begitu menusuk. Mereka merasakan luka yang mereka timbulkan seolah-olah itu adalah luka mereka sendiri. Ada dorongan mendesak untuk memperbaiki, meminta maaf, dan memulihkan keharmonisan. Ketidaknyamanan ini meluas melampaui manusia. Mereka merasa tidak nyaman dengan kekejaman terhadap hewan, perusakan alam, atau sikap meremehkan terhadap bentuk kehidupan apapun. Mereka melihat kehidupan sebagai sesuatu yang sakral, dan setiap tindakan yang mencederai kesakralan itu terasa seperti disonansi yang menyakitkan di dalam jiwa mereka. Mereka menjadi sangat berhati-hati dengan energi yang mereka pancarkan. Mereka menyadari bahwa niat mereka, bahkan yang tersembunyi, memiliki dampak. Menjadi sumber rasa sakit bagi makhluk lain adalah beban terberat yang bisa mereka bayangkan. Kelima, menjadi pusat perhatian. Ego mendambakan panggung. Ia ingin dilihat, dipuji, dan diakui. Namun, jiwa yang telah bertumbuh justru mencari kebalikannya. Ia tidak lagi nyaman berada di bawah sorotan lampu. Ini bukan tentang rasa malu, melainkan tentang kesadaran bahwa sorotan itu seringkali palsu dan menguras energi. Ketika perhatian tertuju pada mereka, mereka merasa tidak nyaman dengan inflasi ego yang mungkin terjadi. Mereka tahu bahwa nilai mereka tidak terletak pada seberapa banyak mata yang memandang mereka. Mereka lebih memilih menjadi pengamat yang tenang di sudut ruangan daripada menjadi bintang pesta. Mereka tidak lagi nyaman dengan pujian yang diarahkan pada persona mereka. Mereka tahu siapa diri mereka di balik topeng itu. Mereka lebih suka memberikan kontribusi dalam diam, menjadi ruang bagi orang lain untuk bersinar, atau menjadi bagian dari upaya kolektif daripada menonjol sebagai individu. Jika mereka terpaksa harus berada di depan, mungkin hanya untuk mengajar atau berbagi, mereka akan melakukannya, tetapi dengan niat yang berbeda. Mereka melihat diri mereka sebagai saluran untuk pesan yang lebih besar, bukan sebagai sumber pesan itu. Setelah selesai, mereka akan segera mundur kembali ke keheningan yang memulihkan. Keenam, mentalitas kompetisi yang memisahkan. Dunia seringkali beroperasi pada prinsip, aku harus menang, kamu harus kalah. Mentalitas ini terasa sangat asing dan merusak bagi jiwa yang terbangun dan mulai mendaki.
Mereka melihat kehidupan bukan sebagai kompetisi, tetapi sebagai sebuah tarian kolaboratif. Ide bahwa kesuksesan orang lain akan mengurangi jatah mereka terasa absurd. Mereka merasa sangat tidak nyaman dalam lingkungan yang menghargai persaingan yang saling menjatuhkan. Energi saling sikut, perbandingan yang obsesif, dan rasa iri hati terasa seperti racun di udara. Itu adalah energi kelangkaan dan kekurangan, sementara mereka hidup dari kesadaran akan kelimpahan. Mereka tidak lagi menemukan kenikmatan dalam menjadi lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, mereka menemukan kegembiraan dalam menjadi lebih baik dari diri mereka yang kemarin. Mereka merayakan kesuksesan orang lain dengan tulus, karena mereka mengerti bahwa gelombang yang naik akan mengangkat semua perahu. Alih-alih bersaing, mereka secara alami bergerak menuju kolaborasi dan ko-kreasi. Mereka tidak nyaman menyimpan ilmu untuk diri sendiri atau menahan dukungan. Bagi mereka, kemenangan sejati adalah ketika semua orang tumbuh bersama. Ketujuh, ketidaksopanan dan kekasaran. Seiring tumbuhnya kepekaan, mereka menjadi sangat tidak nyaman dengan energi kekasaran. Baik itu kata-kata yang tajam, nada suara yang merendahkan, atau tindakan yang tidak menghargai martabat orang lain, semua itu terasa seperti getaran yang sangat kasar dan mengganggu. Mereka memahami bahwa kekasaran seringkali lahir dari rasa sakit batin yang mendalam. Mereka mungkin merasakannya dengan empati, tetapi mereka tetap tidak nyaman berada di tengah-tengah energi tersebut. Itu terasa seperti polusi suara bagi jiwa. Mereka sendiri merasa sangat tidak nyaman jika harus bersikap kasar, bahkan ketika terprovokasi. Mereka lebih memilih untuk diam atau mundur daripada membalas dengan frekuensi rendah yang sama. Kelembutan dan sikap hormat menjadi standar alami mereka. Mereka mendambakan interaksi yang didasari oleh rasa saling menghargai. Berada di lingkungan di mana sarkasme yang menyakitkan, sindiran yang merendahkan, teriakan, atau kekurang ajaran adalah hal yang terasa sangat menguras dan tidak selaras dengan kedamaian yang mereka jaga. Kedelapan, sanjungan yang tidak tulus. Jika kritik yang menghakimi terasa seperti belati, maka sanjungan yang tidak tulus terasa seperti racun yang dibungkus permen. Jiwa yang telah terbangun memiliki detektor keaslian yang sangat tajam. Mereka tidak lagi nyaman menerima pujian yang berlebihan atau yang jelas-jelas memiliki agenda tersembunyi. Sanjungan terasa lengket dan palsu. Itu adalah upaya untuk memanipulasi atau memberi makan ego, dan mereka tidak tertarik pada keduanya. Mereka bisa membedakan dengan jelas antara apresiasi yang tulus dan sanjungan yang kosong. Mereka merasa canggung ketika seseorang mencoba menyanjung mereka secara berlebihan. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal semacam itu untuk merasa utuh. Mereka lebih menghargai satu kata yang jujur dan tulus daripada 1000 pujian yang dibuat-buat. Ketidaknyamanan ini adalah penolakan jiwa terhadap kepalsuan. Mereka mendambakan interaksi yang nyata. Mereka tidak akan memainkan permainan saling memuji hanya untuk membuat satu sama lain merasa lebih baik. Mereka lebih memilih kebenaran yang hening daripada sanjungan yang berisik. Kesembilan, menghakimi orang lain. Penghakiman adalah tindakan pemisahan. Ia menciptakan aku versus mereka, benar versus salah. Seseorang dengan kesadaran spiritual yang tinggi mulai melihat melampaui dualitas ini. Mereka mengerti bahwa setiap orang adalah semesta yang kompleks, hasil dari pengalaman, luka, perjuangan, dan perjalanan yang unik. Ketika dorongan untuk menghakimi muncul, karena itu adalah kebiasaan manusiawi yang mendarah daging, itu terasa menyakitkan. Mereka menyadari bahwa saat mereka menudingkan jari pada orang lain, mereka sebenarnya sedang menyoroti sesuatu yang belum selesai di dalam diri mereka sendiri. Penghakiman terasa seperti racun yang pertama-tama mereka minum sendiri. Mereka mengganti penghakiman dengan pengamatan yang penuh kasih. Mereka mungkin tidak setuju dengan suatu tindakan, tetapi mereka berusaha memahami rasa sakit atau ketidaktahuan yang melatar belakangi tindakan tersebut.
Mereka melihat percikan ilahi yang sama di dalam diri setiap orang, meskipun tertutup oleh lapisan tebal kebingungan. Ketidaknyamanan terbesar muncul ketika mereka berada di lingkungan di mana penghakiman dan stereotip dilontarkan dengan mudah. Mereka tidak bisa lagi berpartisipasi dalam obrolan yang merendahkan atau mengotak-ngotakkan manusia. Mereka melihat kesatuan dalam keragaman, dan setiap tindakan penghakiman terasa seperti menyangkal kebenaran mendasar itu. Ke-10. Keluhan dan mentalitas korban. Mengeluh adalah penyerahan kekuatan. Saat seseorang mengeluh, ia menempatkan dirinya dalam posisi korban dan menempatkan sumber kebahagiaannya di luar dirinya pada cuaca, pemerintah, atasan, atau pasangan. Jiwa yang telah bangkit menyadari bahwa ini adalah ilusi yang melumpuhkan. Mereka tidak lagi nyaman berlama-lama dalam frekuensi keluhan. Itu terasa seperti meracuni sumur mereka sendiri. Tentu, mereka mengalami kesulitan dan rasa sakit, tetapi mereka tidak lagi mendefinisikan diri mereka dengan kesulitan itu. Mereka mengambil kepemilikan penuh atas pengalaman hidup mereka. Mereka melihat tantangan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tugas dari alam semesta. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berlatih kesabaran, pengampunan, atau ketahanan. Mereka mengubah pertanyaan dari "mengapa ini terjadi padaku?" menjadi "apa yang ingin diajarkan oleh hal ini kepadaku?" Berada di sekitar orang-orang yang terus-menerus mengeluh terasa sangat menguras energi. Mereka bisa menawarkan empati, tetapi mereka tidak akan ikut berkubang dalam mentalitas korban. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati untuk berubah terletak di dalam diri, dan mengeluh adalah pengabaian total terhadap kekuatan tersebut. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang menjadi manusia super yang terpisah dari dunia, melainkan tentang menjadi manusia yang seutuhnya sadar. Ketidaknyamanan yang muncul terhadap hal-hal tersebut bukanlah tanda kesombongan, melainkan kompas jiwa yang dengan setia menunjuk ke arah frekuensi aslinya, frekuensi kedamaian, kelimpahan kebenaran, dan cinta. Itu adalah bukti bahwa sebuah jiwa sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam kesadaran. Salam hangat dari kami di channel Spiritual Jiwa. Sampai jumpa.